Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel Febrianti. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi kesulitan pembelajaran daring pada masa COVID-19. Untuk itu, subscribe dulu channel ini. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi pendidikannya. Semua negara berdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya di dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Sudah sekitar 2 bulan, peserta didik menjalani belajar dari rumah karena sekolah mereka ditutup untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona. Namun, belajar dari rumah terdapat berbagai masalah. Masalah tersebut dari yang ringan sampai yang berat. Sebenarnya, banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini, tetapi tidak ada cara lain selain menyuruh peserta didik belajar dari rumah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik maupun pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberi tugas yang sangat banyak, sehingga peserta didik merasa tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Satu tugas belum selesai, sudah ada lagi tugas dari guru yang lain. Yang kedua, gadget yang tidak memadai. Misalkan dalam satu keluarga memiliki 3 anak yang masih sekolah, tetapi hanya memiliki 1 handphone saja, dan 3 anak tersebut masing-masing memiliki tugas yang banyak. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas-tugas mereka agar cepat selesai? Jika untuk mencari di Google, mereka harus bergantian menggunakan handphone. Ketiga, kuota internet tidak memadai. Banyak yang mengeluh karena sistem daring menghabiskan banyak kuota. Peserta didik harus selalu online untuk mengetahui tugas-tugas dari pendidik. Yang keempat, jaringan yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan yang sangat pelosok. Mereka sulit untuk mendapat jaringan atau sinyal. Akhirnya, peserta didik pergi ke warnet atau tempat yang ada wifi untuk mengerjakan tugasnya. Yang kelima, guru merasa tertekan dan bingung. Sampai ada guru yang mengalami depresi karena memikirkan hal ini. Yang keenam, peserta didik bukannya belajar malah bermain. Di sini, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya. Karena jika anak tidak diawasi dan dibimbing dengan baik, mereka bisa salah dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana sih tips agar memaksimalkan belajar di rumah? Yang pertama yaitu download aplikasi belajar. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika belajar menggunakan aplikasi belajar. Selain ringkas dan bisa dipakai di mana saja, materinya juga lengkap. Yang kedua, menyusun jadwal belajar. Setiap awal minggu, kamu bisa coba susun jadwal belajar untuk kalian ikuti selama 1 minggu. Contohnya, kamu bisa menggunakan hari Senin untuk belajar biologi, Selasa untuk bahasa Indonesia, dan seterusnya. Yang ketiga, matikan sosial media sebelum belajar. Matikan dulu semua sosial media kamu agar tidak ada notifikasi baru yang masuk sehingga mengganggu konsentrasi. Kamu bisa logout terlebih dahulu atau uninstall aplikasi sosmed agar kamu lebih fokus. Yang keempat, belajar dari video pembelajaran. Setiap orang pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing. Bagi kalian yang kurang cocok belajar menggunakan buku teks, mungkin bisa coba belajar menggunakan video pembelajaran. Ada beberapa kelebihan yang bisa kamu dapatkan jika belajar menggunakan video pembelajaran.
yaitu kamu terasa seperti tengah mendengar dan menonton gurumu menjelaskan materi, dan kamu merasa belajar dari guru pribadi secara langsung dari rumah. Yang kelima, membuat catatan yang praktis. Catatan yang praktis adalah catatan yang singkat, tapi bisa mencakup seluruh isi materi. Cara membuatnya, yang pertama, kamu harus mencatat bagian yang penting dalam materi. Yang kedua, membuat catatannya dengan pola pointer. Yang ketiga, berilah warna berbeda pada bagian catatan yang kamu rasa penting. Yang keenam, jangan lupa kerjakan latihan soal. Untuk menguji pemahaman, jangan lupa kerjakan soal yang ada di setiap akhir materi. Dengan begitu, kamu bisa mengukur apakah kamu sudah benar-benar paham materi yang baru saja kamu pelajari. Yang ketujuh, memaksimalkan belajar dengan coach dan tutor online. Biar belajar di rumah secara maksimal, coach online bisa bantu kamu susun rencana belajar sesuai dengan jadwal, kepribadian, dan gaya belajar. Selain itu, bisa konsultasi hal-hal seperti akademik lainnya. Baiklah sekalian, video kali ini jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.